Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 23 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memenuhi hati kita sekalian pada hari ini. Amin. Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memberkati kita sekalian sehingga kita hari ini boleh menikmati hari yang baru, pemberian daripada Allah. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa lebih dahulu, mohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau menyediakan berkat yang terus baru untuk kami. Dan kiranya hati kami meluap karena kasih sayangnya Tuhan. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan hari ini. Dan kami boleh menjadi umat Allah yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu untuk kami mengerti firman-Mu. Amin. Surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 12, itu yang akan kita renungkan pada hari ini, dan mari kita membacanya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Menjadi umat Allah. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Mandadi Tuan Napuang. Menjadi umat Allah, ini adalah tema kita pada pagi hari ini yang akan kita renungkan. Bapak Ibu, jika warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Proses ini bukan proses yang singkat, tapi prosesnya cukup panjang. Mulai dari domisili di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus, mematuhi undang-undang yang berlaku, memiliki pekerjaan tetap, dan sebagainya. Berbeda hanya dengan menjadi umat Allah. Menjadi umat Allah adalah hal yang istimewa. Mengapa? Sebab Allah sendiri yang menginginkan kita menjadi umat kepunyaannya. Namun menjadi umat Allah bukanlah sesuatu yang terlepas dari berbagai syarat dan ketentuan. Menjadi umat Allah adalah suatu panggilan yang khusus untuk memastikan keselamatan yang berasal dari Allah.
Oleh sebab itu, Petrus mengingatkan keistimewaan keterpilihan orang percaya itu adalah hal asalnya dari Allah sendiri. Mengapa bisa demikian? Sebab dengan cara apapun manusia berusaha, bahkan dengan mengandalkan kekuatannya, manusia tak akan sanggup sampai kepada Allah dan menjadi umat Allah. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak akan sanggup lagi menemukan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kepunyaan Allah adalah suatu undangan yang diberikan kepada kita, agar kita dapat bersekutu dengan Dia dan mewarisi keselamatan yang dari Allah melalui Kristus, penebus kita. Bukankah ini suatu keistimewaan? Memiliki cara hidup yang baik adalah suatu tanda bahwa kita telah merespon undangan Allah untuk menjadi umat-Nya. Cara hidup yang baik ini adalah mencerminkan kesetiaan kita dalam bertanggung jawab atas undangan yang istimewa itu. Jadi perbuatan kita bukan untuk kita selamat atau bukan supaya kita selamat. Perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah respon tanggung jawab kita atas undangan istimewa Allah untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Mari kita tetap melakukan tugas kita terus mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berbuat baik, cara hidup yang baik, dan itu respon kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah memilih kami dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Engkau memilih kami bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau tidak memandang kami baik atau kami buruk. Engkau memilih kami karena rencana-Mu yang indah. Tolong kami Tuhan untuk kami menyadari keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya kami pun Tuhan sungguh hidup di dalam Engkau. Hidup mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ada perubahan dalam hidup kami, perubahan dari cara pandang kami, perubahan dari cara hidup kami, dan perubahan dari pikiran-pikiran kami yang dulunya dipenuhi dengan keegoisan menjadi dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan terus merespon dan bertanggung jawab atas undangan yang Tuhan berikan kepada kami, atas keistimewaan yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Jikalau hari ini kami diberikan untuk boleh menolong orang, berbuat baik kepada orang lain, kiranya kami pun tidak berpikir ini adalah cara untuk kami bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi kami berpikir bahwa inilah yang Tuhan inginkan ketika kami menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi umat-Mu yang telah mengalami perubahan. Dan kami terus hidup dalam perubahan-perubahan yang Engkau inginkan. Sehingga kami menjadi umat Allah yang sungguh memperkenankan hati Tuhan. Saat ini kami pun berdoa untuk setiap orang-orang yang sekarang bergumul di dalam iman mereka. Tuhan, kiranya mereka semakin dikuatkan dan mereka pun boleh melihat dan membuat keputusan berdasarkan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak menjadi undur dari hidup sebagai umat-Nya Tuhan.
Tuhan, kami pun berdoa, perkuat hati pemuda-pemudi kami Tuhan, tunas-tunas muda gereja-gereja, sehingga mereka tidak larut dalam pergaulan yang menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Engkau tolong mereka untuk memiliki iman yang teguh dan kuat kepada Tuhan, sehingga mereka tahu siapa diri mereka dan mereka tahu apa identitas mereka. Kami menyerahkan diri kami juga, orang-orang di sekitar kami, untuk kami hidup di dalam Engkau. Yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang remuk hati, yang hancur hari ini dalam hidupnya, kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan mereka, membalut mereka kembali dan meneguhkan bahwa mereka adalah umat Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan dan berdiri tegak menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing dengan segala pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita sekalian di dalam renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan meneguhkan hati juga iman kita. Selamat pagi, sampai ketemu lagi dalam renungan harian di kesempatan dan edisi yang selanjutnya. Tuhan memberkati.